Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Bu Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Kelas 11, kurikulum 2013. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Elastisitas, kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepadanya dihilangkan atau dibebaskan. Jadi kalau ada benda, kita beri gaya, terus gaya tersebut kita hilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Benda yang mengalami kemampuan elastisitas dinamakan benda yang elastis, yaitu benda jika diberi gaya, kemudian gaya itu dihilangkan, benda dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya pegas, karet, dan lain-lain. Nah ini ya pegas nih, bila dikasih benda, nanti dia naik turun, naik turun, naik turun. Kita kasih gaya awalnya ya, habis itu dia naik turun, kembali lagi ke posisi semula. Benda elastis, nah lawannya benda elastis yaitu benda plastis namanya. Maksudnya gimana? Jadi benda yang tidak mengalami kemampuan elastisitas, tidak bisa kembali ke posisi semula, disebut benda plastis, yaitu suatu benda tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Contohnya plastisin, tanah liat, dan lain-lain. Nih plastisin ya, yang buat mainan, lilin-lilinan ya, kalau kita sebut ya, bisa juga plastisin, bisa juga lilin-lilinan ya, lilin-lilinan. Bisa buat apa aja, banyak ya. Misalnya buat bentuk-bentuk congklak, kalau ada yang masih tahu permainan congklak. Terus kalau misalnya bisa juga bunga, daun, pohon-pohonan, dan sebagainya ya. Nah di sini kita lihat grafiknya. Ini ada gaya sumbu Y-nya, sumbu X-nya pertambahan panjang. Nah di sini awalnya ketika suatu benda nih ya, suatu benda yang elastis kita berikan gaya ke bawah, dia akan mengalami, nah ini daerah elastis, masih elastis. Di sini nanti, nah tapi kalau misalnya nih kita terus kasih gaya, lama-lama dia nggak bisa kembali lagi ke posisi semula. Nah di sini nanti disebutnya daerah plastis. Nah kalau misalnya kita tarik terus ya, tarik terus kasih gaya terus, tarik terus, akhirnya nanti akan patah. Ya jadi ini ada grafik di titik patah di sini ya. Tegangan atau stres, regangan atau strain, modulus Young. Kita bahas tegangan atau stres dulu ya. Perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda. Nah ini di sini ada gambar dari dokumen penerbit. Sebuah kawat logam ditarik dengan gaya F mengalami pertambahan panjang delta L. Nah ini nih kawatnya harus kita tarik gaya di sini ya. Nah, dia mengalami pertambahan panjang yaitu delta L. Ini L0 panjang mula-mula. Nah, kalau dari ujung sini sampai sini namanya L akhir ya. Terus L akhir dikurangi L awal maka akan terjadi delta L. Akan terbentuk delta L atau perubahan panjang ya. Nah, di sini ada luas permukaan. Nah, ini tadi kata saya misalnya diberikan gaya ke bawah ya. Ini juga bisa diberikan gaya ke atas gitu ya, akan mengalami elastisitas, akan mengalami tegangan atau stres. Nah, di sini rumusnya adalah tegangan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Gaya, gaya itu F besar, luas permukaan itu A besar. Tegangan, nah ini bacanya tau ya. Satuan tegangan adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kenapa? Karena F satuannya Newton dan A satuannya meter kuadrat. Ya, jadi kalau misalnya suatu benda mengalami elastisitas, dia akan mengalami sebuah tegangan karena kita beri gaya dan di dalamnya juga ada luas permukaan. Jadi gaya dibagi luas permukaan, inilah terjadi tegangan gitu ya. Terus yang kedua adalah regangan atau strain. Perbandingan antara pertambahan panjang suatu benda dengan panjang mula-mula. Regangan, pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Regangan atau strain, perbandingan antara pertambahan panjang suatu benda dengan panjang mula-mula.
Regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. E sama dengan delta L per L0. E adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang yang ini ya. Dan per L0, panjang awal. Nanti rumusnya, E sama dengan delta L per L0. Satuannya adalah, karena delta L satuannya meter dan L0 satuannya meter, maka meter dibagi meter tidak ada satuan ya. Lanjut, modulus Young. Modulus Young disebut juga modulus elastisitas atau terbaliknya, modulus elastisitas disebut juga modulus Young, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi modulus Young, tegangan yang tadi kita cari dibagi regangan yang juga dicari. E sama dengan tau dibagi E ya. Karena regangan tidak memiliki satuan, regangan itu tadi E kecil ya, maka modulus Young satuannya ikut si tau ya, yaitu Newton per meter kuadrat atau Pascal. Sampai sini paham ya? Contoh soalnya, tegangan, regangan, dan modulus Young. Sebuah kawat sepanjang 10 cm dan berdiameter 2 mm ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton pada salah satu ujungnya, sehingga panjangnya menjadi 15 cm. Tentukan besarnya tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat. Kita lihat ya, sebuah kawat sepanjang 10 cm, berarti L0-nya panjang awalnya adalah 10 cm. Nah, ini dijadikan satuan internasional. Gimana caranya? 10 dikali 10 pangkat min 2. Atau ini 10 dibagi 100. Nah, 100 kan 10 pangkat 2. Pindah ya ke atas jadi 10 pangkat min 2. Nah, sama dengan 0,1 meter. Delta L-nya nanti, nah setelah diberikan gaya, maka panjangnya menjadi 15. Berarti delta L-nya 15 cm dikurangi 10 cm, yaitu 5 cm. Sama ya, 5 cm berapa meter? 5 kali 10 pangkat min 2. Ini maksudnya 5 dibagi 100. 5 per 100 atau 5 per 10 pangkat 2. Nah, menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Karena pangkatnya pindah ke atas. Jadinya negatif. Jadi hasilnya 0,05 meter. Gayanya sama dengan 10 Newton. Diameternya tadi udah ada ya 2 mm. Jari-jari adalah dibagi 2 dari 2 meter ya. Nah, jari-jari berarti 2 dibagi 2 adalah 1 mm. 1 mm berapa meter ya? 1 mm berarti 1 dibagi 1000 atau 1 kali 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 3 yaitu 0,001 meter. Luas penampang, nah kan biasanya kalau kawat itu pasti bulat ya, lingkaran ya. Nah makanya nanti luas penampangnya adalah luas lingkaran, pi r kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya itu tadi ya 0,001 pangkat 2. Nah ini biar enak ya, biar gampang nanti kita ngitungnya pakainya yang pangkat aja nih. 10 pangkat min 3 sama ya, 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Jadi 3,14 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, ini baru kita mengetahui awalnya dulu. Sekarang ditanya tegangan, regangan, dan modulus Young. Yang pertama, A, tegangan. Tegangan itu tahu sama dengan F per A. F-nya itu berapa? F-nya 10 ya, taruh di sini 10. A-nya berapa? 3,14 kali 10 pangkat min 6. Taruh lagi di sini. Ya, 10 bagi 3,14 adalah 3,18. 10 pangkat min 6 pindah ke atas jadi positif. Kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. 3,18, 8 lebih besar dari 5 ya. Boleh dibulatkan ke angka 1. Jadi 3,2 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Itu untuk tegangannya. Kalau regangannya gimana? Kalau regangannya E kecil sama dengan delta L per L0. Delta L-nya berapa tadi? 0,05, taruh di sini. L0-nya berapa? 0,1 di sini. 0,05 dibagi 0,1 hasilnya 0,5 saja. Tidak memiliki satuan karena ini adalah regangan. Yang ketiga adalah modulus elastisitas atau modulus Young. E sama dengan tau dibagi E kecil. Tidak tahu. Tegangan dibagi regangan. Tegangannya adalah 3,2 kali 10 pangkat 6. Tulis kembali di sini. Dibagi 0,5. 3,2 dibagi 0,5 hasilnya 6,4.
10 pangkat 6, tulis kembali, jadi hasilnya adalah 6,4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Begitu ya contoh soal tegangan, regangan, dan modulus Young. Semoga mengerti ya. Nah, selanjutnya adalah kita bahas tentang hukum Hooke. Hukum Hooke, ya, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, ingatkan tadi kalau misalnya tidak melewati batas elastisitas berarti tidak plastis dan juga tidak patah, maka perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Misalnya ini X0 ya, X0. Nah, di sini X, ya ini X akhir nih, panjang terakhir. Nah, ini kita beri gaya. Nah, nanti ini berarti X akhir dikurangi X awal, ya. Nah, di sini nanti delta X. Pegas yang mula-mula panjangnya X0 ditarik dengan gaya sebesar F sehingga panjang pegas menjadi X. Atau dapat dikatakan pegas bertambah panjang sebesar delta X sama dengan X min X0. X akhir dikurangi X awal. Jadi nanti rumus hukum Hooke-nya adalah gaya sama dengan konstanta dikali delta X. F sama dengan K kali delta X. F adalah gaya yang bekerja pada pegas satuannya Newton. K adalah konstanta elastisitas Newton per meter. Delta X adalah pertambahan panjang pegas meter. Ya, nanti kalau misalnya tadi kan L, yang ini X. Sebenarnya mirip-mirip. Yang penting kamu tahu bahwa itu seperti panjangnya gitu ya. Sama aja ya, sama aja. Yang penting kamu tahu bahwa ini maksudnya pertambahan panjang pegas ya. Ini panjang pegas awal, ini panjang pegas akhir, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Contoh soal hukum Hooke. Sebuah pegas yang memiliki konstanta gaya 500 Nm ditarik dengan gaya 25 Newton. Berapa pertambahan panjang pegas tersebut? F-nya 25 Newton, ya, K-nya 500 Newton per meter. Yang ditanya apa? Pertambahan panjang, berarti delta X. Kita biasanya kalau untuk menjawab, kita berikan rumus di awal dulu. Punya hukum Hooke, rumusnya F sama dengan K kali delta X. Kita cari pertambahan panjang yaitu delta X. Berarti yang pindah mana? K-nya ya pindah ke sebelah kiri menjadi pembagian. F per K sama dengan delta X. Nah, biasanya kita sering kali kiri ke kanan ya, bukan kanan ke kiri. Jadi boleh diganti delta X sama dengan F per K. Delta X sama dengan 25 Newton dibagi 500 Newton per meter, yaitu hasilnya 0,05 meter. Itu contoh yang pertama. Contoh soal hukum Hooke yang kedua. Pada saat Novita yang masanya 48 kg bergantung pada ujung sebuah tali dari karet. Tali tersebut bertambah panjang 16 cm. Tentukan konstanta elastisitasnya, nyatakan dalam satuan SI. F-nya sama dengan, nah tadi si Novita punya massa 48 kg. Berarti kita sudah belajar ya pas kelas 10, F itu bisa saja sama dengan W, gaya berat. Jadi massa kali gravitasi. Kenapa Bu? Ini disesuaikan dengan yang diketahui pada soal ya. Nanti karena massa kali gravitasi sama-sama satunya Newton, sama dengan gaya berat. Jadi di sini pakainya F ya. F sama dengan M kali G sama dengan 48 kg dikali 10, yaitu 480 Newton. Delta X-nya 16 cm dijadikan meter, jadi 16 kali 10 pangkat min 2 atau 0,16. Yang ditanya apa? K-nya, konstantanya. Jawab seperti biasa, kita pakai rumus di awal. F sama dengan K kali delta X. Sekarang K yang kita mau ketahui, berarti delta X pindah ke kiri jadi pembagian. Karena di sini perkalian, dia pindah ke kiri jadi pembagian, pindah ruas. F per delta X sama dengan K. Nah, seperti biasa tadi kata Ibu, biasanya kita dari kiri ke kanan. Jadi, K boleh pindah ke sini, F per delta X boleh pindah ke sini. Sama aja ya. Jadi, K sama dengan F 480 Newton dibagi, nah mana delta X-nya nak? 0,16. 480 dibagi 0,16 adalah 3000 Newton per meter. Ini kalau ditanya delta X-nya, yang ini kalau ditanya K-nya. Kalau F-nya udah bisa ya, F tinggal F sama dengan K dikali delta X. Semoga paham ya, nak. Energi potensial pegas. Pada saat karet ketapel ditarik, karet mengalami perubahan bentuk atau bertambah panjang. Kita lihat ya nih, ketapel ya, seorang anak memainkan ketapel. Energi yang tersimpan dalam benda karena benda mengalami perubahan kedudukan atau perubahan bentuk disebut energi potensial ya. Tadi bendanya kan diem aja nih pas kita tarik. Nah, berarti kan mengalami perubahan kedudukan ya, dari awal harus kita tarik. Nah, dia mengalami
perubahan bentuk. Nah, disebutnya energi potensial. Pada karet katapel tersimpan energi yang ditimbulkan oleh gaya pegas. Nah, kalau misalnya karet ketapel kan itu juga punya ya elastisitas, dia punya gaya pegas. Makanya pada karet katapel tersimpan energi yang ditimbulkan oleh gaya pegas juga. Oleh karena itu, energi potensial karet tersebut disebut energi potensial pegas. Nah, ini kita bisa lihat energi potensial pegas sama dengan luas daerah di bawah grafik F delta X nih ya, F delta X. Nah, ini kalau misalnya kita tarik gitu ya, nih, tarik ketapel, nah nanti di F sama dengan K kali delta X. Energi potensialnya ini dari luas daerah di bawah grafik F delta X. Secara matematis dirumuskan energi potensial sama dengan setengah F kali delta X. Oleh karena F sama dengan K kali delta X, tadi kita punya ya rumus hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, maka energi potensial ini diturunkan kembali setengah. Nah, dari sini nih diturunin. F sama dengan K kali delta X, masukin sini. Terus delta X taruh lagi di sini. Nah, jadi EP sama dengan setengah taruh kembali. K taruh kembali, delta X kali delta X adalah delta X kuadrat. Keterangannya, energi potensial satuannya Joule, K adalah konstanta elastisitas pegas Newton per meter, dan delta X pertambahan panjang pada pegas, satuannya adalah meter. Seperti itu ya energi potensial pegas. Contoh soal energi potensial pegas. Nah, ini tadi ya, mirip-mirip ya, ini 60, ini 4. Grafik berikut menggambarkan hubungan antara gaya pegas dengan perubahan panjangnya. Tentukan energi potensial pegas tersebut. F-nya adalah 60 Newton, delta X-nya adalah 4 cm. Kita jadikan meter, 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,04 meter. Berapakah energi potensialnya? Nah, ini ada dua cara ya, ini cara 1 dan cara 2. Cara 1 boleh pakai luas daerah di bawah grafik. Nah, ini berarti luasnya ya, adalah luas segitiga. Nah, luas segitiga itu apa sih rumusnya? Luas segitiga, EP sama dengan setengah F kali delta X gitu ya. Nah, setengah dikali, lihat F-nya adalah 60, delta X-nya adalah 0,04. Nah, setengah bagi 60 adalah 30, dikali 0,04, hasilnya 1,2 Joule. Kalau cara kedua, mencari K dulu. K sama dengan F per delta X. Ya kan, dari F sama dengan K kali delta X. Berarti kalau cari K sama dengan F per delta X. F-nya berapa? 60. Delta X-nya berapa? 0,04. Hasilnya 1500 Newton per meter. Nah, setelah itu baru deh kita cari energi potensialnya. Energi potensial rumusnya setengah kali K kali delta X kuadrat. Setengahnya taruh sini, K-nya 1500 ya sudah kita cari. Terus dikali delta X-nya 0,04 kuadrat. Setengah dikali 1500 adalah 750. 0,04 kuadrat 0,0016. 750 dikali 0,0016 hasilnya 1,2 Joule. Sama ya, cara 2 dengan cara 1. Hanya berbeda cara tapi sama jawabannya, maksud Ibu ya. Semoga paham ya. Baik, rangkaian seri pegas. Nah, ini ya, kamu bisa tahu. Ini contohnya misalnya kamu pernah punya nggak pulpen, itu ada pernya yang naik turun, kepon cetek-cetek. Nah, itu biasanya ada pegasnya. Nah, ini ada pegas pertama, memiliki konstanta 1, konstanta pertama. Ini pegas kedua, konstanta kedua. Di sini ada bebannya gitu ya. Nah, di sini ini bisa diganti menjadi konstanta pegas pengganti seri namanya ya. Kita bisa lihat sini. Pada dua buah pegas masing-masing memiliki konstanta pegas K1 dan K2 yang disusun secara seri dan dapat diganti dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas Ks. Tadi seperti Ibu bilang ya. Gaya tarik yang dialami pegas yaitu F sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, ini kan karena seri nih. Ketika kita berikan beban atau berikan gaya, nah, maka F1 akan sama dengan F2 karena dia sejajar ya. Dan pertambahan panjang pegas pengganti seri delta X sama dengan total pertambahan panjang tiap pegas. Otomatis ya, pertambahan panjangnya gimana Bu? Nah, berarti nanti pertambahan panjang pertama akan ditambah pertambahan panjang kedua, yaitu delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Dengan menggunakan hukum Hooke, tadi kita punya hukum Hooke ya, F sama dengan K kali delta X, dapat diperoleh konstanta pegas pengganti seri atau Ks sebagai berikut. Nah, tadi kan delta X-nya pertambahan panjang
delta X1 sama delta X2. Tulis lagi, delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Delta X rumusnya, nah dari sini ya nih, F sama dengan K kali delta X. Delta X rumusnya apa? Nah ini ya, K pindah ke F, jadi pembagian F per K sama dengan delta X. Maka F per KS atau F per konstanta pengganti seri sama dengan F per K1 ditambah F per K2. Ya, nah nanti ini kan F-nya sama tadi katanya ya, F sama dengan F1 sama dengan F2. Maka F ini boleh dicoret tiga-tiganya. Kedua ruas dibagi dengan F. Jadi coret, coret, coret. Tinggal 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nanti berarti kita punya rumus kalau seri, kalau untuk pegas ya, 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah titik-titik sampai ditambah 1 per KN ya. Jika ada N pegas identik disusun seri dengan tiap pegas yang memiliki konstanta pegas K, maka konstanta pegas pengganti seri atau KS sama dengan K per N. Ini maksudnya kalau misalnya ini sama dengan yang ini, nanti rumusnya tinggal yang ini. Tapi kan belum tentu ya, bisa aja K1-nya berapa, K2-nya berapa gitu. Kalau K-nya beda-beda, ini pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya rumusnya sama, misalnya K-nya sama, nah pakainya ini ya nak ya. Oke, semoga paham ya. Tetap semangat. Contoh soal rangkaian seri pegas. Kita lihat ya. Dua buah pegas yang disusun secara seri dengan konstanta pegas masing-masing 150 Newton per meter dan 300 Newton per meter, K1-nya, K2-nya. Dan apabila pada pegas diberi beban seberat 30 Newton, hitunglah pertambahan panjang pada pegas, delta X-nya. Dijawab, F sama dengan KS kali delta X. Berarti nanti akan ada konstanta pengganti seri. Pertama kali stepnya adalah 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Kita cari K-nya dulu ya. Nah, udah deh 1 per KS sama dengan 1 per 150 tambah 1 per 300 sesuai sama ini ya. 150 sama 300. Nah, yang sama mana? Kira-kira kira-kira bisa dibagi yang mana nih? APK-nya yang mana? 300 ya, taruh sini. 300 bagi 150, 2. 300 bagi 300 berapa, nak? 1. Taruh sini ya, nak. 2 tambah 1, 3. 1 per KS sama dengan 3 per 300. Nah, karena ini 1 per KS, kita boleh tukar. Jadi KS per 1. Ini juga harus ditukar. Kalau yang kiri tukar, kanan juga tukar. Jadi 300 bagi 3. KS sama dengan 100 Newton per meter. Kita udah dapat KS-nya. Sekarang berarti kita harus cari delta X-nya. Nah, ini step kedua, pertambahan panjang pegas gimana caranya? F sama dengan KS dikali delta X. Nah, delta X ini, KS berarti kan pindah ya sama F, berarti jadi pembagian. Nah, ini Ibu langsung kiri ke kanan, delta X sama dengan F bagi KS. Pertambahan panjang pegas. Baik, step kedua adalah pertambahan panjang pegas. F sama dengan KS kali delta X. Delta X sama dengan F bagi KS. F-nya tadi kita udah punya ya, 30 Newton. Ya, terus KS-nya berapa? 100. Taruh sini, 30 bagi 100 adalah 0,3 meter. Nah, meter dijadikan cm dibagi 100. 0,3 bagi 100 adalah 30 cm. Jadi hasilnya adalah 30 cm. Semoga paham ya. Rangkaian paralel pegas. Pada dua buah pegas masing-masing memiliki konstanta pegas K1 dan K2 yang disusun secara paralel nih ya. Kiri dan kanan K1 dan K2. Dapat diganti dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas KP, konstanta pengganti pegasnya ini ya. Jadi konstanta pegas 1 dan konstanta pegas 2 dapat diganti dengan konstanta pengganti pegas yaitu KP ya, dengan satu pegas saja. Seperti itu. Gaya tarik yang dialami pegas sama dengan total gaya tarik tiap pegas, yaitu F sama dengan F1 plus F2. Jadi ketika ada gaya di sini ya, ini adalah total dari penjumlahan gaya pegas 1 dan juga gaya pegas 2. Pertambahan panjang pegas pengganti paralel delta X sama besar dengan panjang tiap pegas, yaitu delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Nanti delta X1 akan sama dengan delta X2 sama dengan delta X.
Dengan menggunakan hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X dapat diperoleh konstanta pegas pengganti paralel atau KP sebagai berikut. Tadi kan F sama dengan F1 tambah F2. Rumus F apa? Rumus hukum Hooke? K kali delta X. Maka kita taruh KP kali delta X sama dengan K1 kali delta X tambah K2 kali delta X. Nah, kedua ruasnya dibagi dengan delta X. Coret, coret, coret. Sisanya menjadi tinggal konstanta pengganti paralel sama dengan K1 tambah K2. Konstanta pegas pengganti paralel atau KP, jadi rumusnya KP sama dengan K1 tambah K2 tambah titik-titik ditambah KN ya. Jika ada N pegas identik disusun paralel dengan tiap pegas yang memiliki konstanta pegas K, maka konstanta pegas pengganti paralel atau KP, nah ini apabila N-nya nanti sama. Nah, KN-nya ini sama, misalnya ini sama, nanti tinggal dirumuskan KP sama dengan N kali K. Seperti itu ya, semoga paham. Contoh soal rangkaian paralel pegas. Pada dua pegas yang disusun paralel digantungkan beban 750 gram. Apabila konstanta kedua pegas masing-masing 200 Newton per meter dan 100 Newton per meter, tentukanlah pertambahan panjang pegas jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Diketahuinya masanya 750 gram, dijadikan kilogram berarti dibagi 1000, hasilnya 0,75. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, K1-nya 200 Newton per meter, K2-nya 100 Newton per meter. Ditanyanya adalah delta X-nya, pertambahan panjangnya ya. Nah, dijawabnya bagaimana? Pertama kita pakai rumus awal dulu ya, F sama dengan KP kali delta X. Sebelum kita mengetahui pertambahan panjang, kita mencari dulu konstanta pegas pengganti paralel, yaitu KP sama dengan K1 tambah K2, 200 tambah 100 hasilnya 300 Newton per meter. Setelah itu baru kita bisa mencari pertambahan panjang. F sama dengan KP kali delta X. Berarti kalau kita cari delta X, maka KP pindah ke kiri jadi pembagian. F per KP sama dengan delta X. Nah, ini tinggal pindah ke kiri, ini tinggal pindah ke kanan. Hanya memindahkan ruas saja ya, tapi tidak berubah KP, F, dan delta X-nya ya. Delta X sama dengan F per KP sama dengan F-nya itu gaya. Rumusnya bisa M kali A, bisa M kali G, karena ini merupakan gaya berat juga. Nah, di sini masanya 0,75 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. 0,75 kali 10 adalah 7,5 Newton. Newton itu dari kilogram meter per sekon kuadrat yang menghasilkan satuan yang dinamakan Newton. Nah, terus KP-nya, konstanta pengganti pegas paralelnya adalah 300 Newton per meter. Taruh di sini ya, 300 Newton per meter. 7,5 dibagi 300 adalah 0,025. Nanti ini Newton per meter, nanti Newton dikali meter per Newton. Nah, nanti Newtonnya dicoret, hasilnya tinggal yang meter. Jadi 0,025 meter. Nah, dijadikan cm boleh, tinggal dikali 100. 1, 2. Nah, jadi 2,5 cm. Semoga sampai sini paham ya. Daftar pustakanya dari Laila Agustina dan Dede Sahidin 2016, buku fisika untuk SMA MA kelas 11 kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam, Jawa Barat, CV Arya Duta. Terima kasih ya anak-anak, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.